Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak soleh, anak soleha? Semoga kalian semua tetap semangat ya. Semoga selalu dalam keberkahan Allah. Ya. Amin. Ya, di sini mungkin ada yang sudah kenal Bu Reni. Selamat datang di Mandua Situbondo. Selamat datang, kalian sudah menjadi siswa-siswi Mandua Situbondo, dan semoga dengan kalian menjadi siswa-siswi Mandua Situbondo mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan kalian tercapai cita-cita apa yang kalian inginkan. Harap kalian tidak salah memilih untuk masuk ke Mandua Situbondo. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Reni Andrastuti. Bisa kalian panggil Ibu Reni ya. Bu Reni ngajar pelajaran agama, yaitu pelajaran fikih dan pelajaran SKI. Dalam maksama ini ya, masa ta'aruf siswa madrasah, Bu Reni membawakan materi yaitu ukhuwah Islamiyah. Mungkin kalian sudah tidak asing-asing lagi dengan kata-kata ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu adalah berasal dari kata akha, yang berarti memberi perhatian, memberi kasih sayang, dan merasa persaudaraan yang sangat erat sekali. Dan berkembang menjadi persaudaraan atau kawan. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan seluruh umat Islam. Anak-anak soleha dan soleha, anak-anak soleha, ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan yang bersifat keislaman, ya, yang merupakan ikatan akidah yang dapat menyatukan semua unsur hati ini agar merasakan bersatu, walaupun berbeda tempat, walaupun berbeda budaya, dalam hal ini merasakan satu umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini ada kaitannya dengan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam hal ini Bu Reni akan menerangkan ukhuwah Islamiyah tidak hanya dalam konteks persaudaraan saja, tapi bagaimana para pahlawan itu bersatu padu, khususnya pahlawan Islam, Muslim yang ingin memerdekakan Indonesia. Akhirnya kita rasakan seperti ini. Akhirnya kita merasakan seperti ini, bangsa yang merdeka, bangsa yang aman, dengan adanya para pejuang-pejuang yang telah mempertaruhkan nyawa ya dan fisiknya untuk kemerdekaan Indonesia ini. Kita sebagai siswa, kalian adalah generasi penerus bangsa, estafet, karena nanti untuk masa depan yang lebih panjang itu kalian adalah penerusnya. Jadi seorang pemuda ya, seorang akan yang menjadi penerusnya harus harus mempunyai sifat sejarah. Intinya dia harus mencintai sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa memotivasi diri kita sehingga kita bisa menjadi toladan. Kita bisa menirukan apa jejak-jejak dari pahlawan, khususnya dalam hal ini yaitu pahlawan Islam. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah. Dalam hal ini Bu Reni membahas tentang para pahlawan kemerdekaan yang khususnya ada di Jawa Timur, karena kita kan kondisi di Jawa Timur. Jadi kita membahas pahlawan Islam yang mendukung kemerdekaan, yang bersemangat sungguh untuk kemerdekaan dalam sejarah di Jawa Timur itu. Di antaranya yaitu pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ya, nanti Bunda akan tampilkan beberapa tokoh-tokoh dari pahlawan yang ada di Jawa Timur. Anak-anak sudah dilihat itunya ya? Sudah bisa kalian lihat di layar kalian? Udah Bu. Ya, oke.
Oh, Yang sudah, pertama Bu. Sudah, Bu. Insinyur Soekarno. Ya, ini Bu, Bu sudah, Reni Bu. tidak ambil semuanya, nak. Ini Bu Reni hanya beberapa saja yang ada di Jawa Timur. Ya, pertama yaitu Insinyur itu Soekarno, yang jelas kalian sudah tidak asing lagi dengan Bung Karno, ya. Esa, Bu. Oke, Ya, itu Bung Karno itu lahir pada tahun 1901 di Surabaya dan wafat pada 1970 di Jakarta. Ia adalah seorang aktivis kemerdekaan yang membacakan proklamasi. Berarti Bapak ini adalah Bapak masih proklamasi atau proklamator kita. Ya. Oke. Tokoh perjuangan kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Iya. Dan pada tahun 2012 Soekarno mendapatkan gelar pahlawan Nasional. Oke, selanjutnya yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan tokoh ini. Beliau lahir pada tahun 1871 di Kabupaten Jombang dan wafat pada tahun 1947 di Kabupaten Jombang juga. Beliau adalah salah seorang pemimpin dalam agama Islam dan pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Ini dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh atau Maha Murid. Ya. Dan beliau juga mendirikan pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Beliau mendirikan pesantren tersebut pada tahun 1899 sepulangnya beliau dari Mekah. Ya. Dan beliau juga dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1964 yang dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak. Yang ketiga yaitu Haji Abdul Wahid Hasyim. Ya. Ini beliau lahir pada tahun 1914 di Kabupaten Jombang dan wafat pada tahun 1953 di Cimahi. Beliau juga adalah tokoh atau politikus, seorang pemimpin dan Nahdlatul Ulama dan Menteri Agama Indonesia yang pertama. Beliau adalah ayah dari Presiden Indonesia keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur. Ya. Dan merupakan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan pada tahun 1964 ya, gelar pahlawan nasional juga disematkan kepadanya, maksudnya kepada Haji Abdul Wahid ini oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu yang kita tidak asing lagi, ya, beliau ini adalah tokoh yang di Jawa Timur yang pasti kita mengenalnya, yaitu Kiai Haji Raden Asy'ad Samsul Arifin, yang beliau adalah pendiri, ya, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ya. Yang jelas anak-anak yang rumahnya daerah timur mungkin tidak asing lagi dengan Pondok Pesantren yang di Sukorejo. Beliau ini adalah lahir di Syaib Ali, yaitu Mekah pada tahun 1897 atau 1315 Hijriah. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Dan beliau juga mempunyai adik yang bernama Abdurrahman, yang dilahirkan di perkampungan Syaib Ali dekat Masjidil Haram Mekah. Dan ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Jadi sejak beliau pindah ke Situbondo sejak tahun 1914,
pesantren yang didirikan, yaitu pesantren Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah, berkembang pesat, ya, berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Akhirnya pada tahun tersebut berkembanglah pesantren tersebut sampai besar sampai saat sekarang ini. Beliau melanjutkan meneruskan pondok pesantren setelah dipegang ayahnya, yaitu Kiai Haji Samsul Arifin yang meninggal pada tahun 1951. Ya. Dan pada tahun pada tanggal 3 November 2016 ya, oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau, kepada Kiai Haji Raden Asy'ad Samsul Arifin sebagai penganugerahan gelar pahlawan nasional. Beliau diundang, ya, waktu itu pengesahannya sesuai keputusan Presiden nomor 90/TK tahun 2016. Ya. Jadi beberapa tokoh, salah satunya 4 ya, yang Bu Reni ambil, banyak tokoh-tokoh pahlawan Islam yang memperjuangkan fisik maupun mentalnya ya untuk melanjutkan atau memperjuangkan agar Indonesia ini merdeka. Bu Reni hanya ambil 4 ya. Kenapa? Karena memang waktunya sedikit. Nanti kalau memang ada waktu, semoga pandemi ini selesai anak-anak, kita bisa ketemu lagi di Mandua, kita bisa bertatap muka. Nanti kan Bu Reni mengajar SKI ya. Nanti Bu Reni akan terangkan tentang beberapa tokoh yang intinya di sini memotivasi kalian. Kalian tidak hanya perang senjata, tidak hanya perang fisik, tapi kalian harus perang otak, jadi mental. Jadi dengan adanya tokoh-tokoh, kalian wajib mempelajari karena adanya sejarah-sejarawan ini, para pelopor, kamu harus belajar. Kok bisa ya seperti ini? Saya harus seperti itu. Cuma bedanya kalau dulu perang pakai senjata anak-anak, ya, tapi kalau sekarang perangnya pakai iman dan ilmu. Imannya apa? Kalian harus taat ibadah, mengikuti perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Makanya kalian beruntunglah kalian masuk MAN. Dengan masuk MAN, kalian setidaknya untuk pondasi agama di sini akan kalian lebih ditekankan, lebih kuat untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Seperti tadi boleh dikatakan bahwa untuk kedepannya kalian adalah penggantinya kami. Tonggak penerus bangsa adalah kalian. Kalau kalian tidak punya mental iman yang kuat, tidak punya mental pinter atau kecerdasan yang kuat, maka kita akan mudah dijajah. Tidak hanya tadi malahan tidak dijajah secara fisik, malahan lebih parah dijajah secara mental, ya, gitu anak-anak ya. Jadi pesannya Bu Reni secara khusus ya, semoga kalian dengan masuknya ke MAN 2 Situbondo ini kalian menjadi anak soleh dan soleha, kalian menjadi calon-calon penerus bangsa, ya. Jadi Bu Reni harapkan kalian sungguh-sungguh berada di MAN 2 ini untuk mencari ilmu yang barokah dan manfaat. Amin, amin. Saja ya dari ya. Amin, amin. Semoga apa yang boleh disampaikan kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan nanti untuk tugas selanjutnya yaitu kalian merangkum ya, apa yang Bu Reni sampaikan. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan saya? Ya? Ada Bu, ada. Bu, kapan masuk sekolah, Bu? Kapan masuk sekolah? Nah, makanya kamu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi kalau pandemi berlalu, pemerintah mencabut PPKM-nya, kita bisa sekolah, kita bisa tatap muka dan kita bisa bertemu. Berdoa dengan cara apa? Kalau kamu di rumah tetap semangat, ya, tetap kamu melakukan ibadah, sholat duha, Tuhan anak sesuai jadwal.
Bu, kangen sekolah, Bu. Hah? Bu, kangen sekolah, Bu. Kangen Kangen sekolah. sekolah, iya, makanya kamu berdoa dulu ya Allah, Iya, semoga Bu, pandemi berlalu ya Allah. Siapa tahu Bu, akhirnya Bu, bebas semua kita COVID. Akhirnya kamu bisa sekolah PPKM-nya. Oke? Ya? Ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Reni sampaikan. Bu Reni juga mohon maaf ya. Ini wajah Bu Reni, jika kalian bertemu ya, kalian sapa Bu Reni, nanti kalian memperkenalkan diri. Bu, saya alamatnya Bu Reni di perumahan Pawan Indah, Panarukan. Ya. Oh, Panarukan, Bu. Ya. Bu. Ya, itu saja anak. Mungkin kalau nanti butuh WA-nya Bu Reni, silakan tanya ke Pak Yoga. Kita bisa chat pribadi. Ya. Ya, Bu Reni doakan kalian menjadi anak yang soleh dan kalian sukses. Ilmunya kepada manfaat. Capai segala cita-citanya. Oke, tetap semangat. Jangan lupa ibadah kesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.